Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan akhir kami mengenai sistem informasi pembelajaran, yaitu program pendidikan profesi guru Universitas Sumata. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Rifki Aulia Kasaputra dengan awalan dan 3 kiran 003, dan Marsal Nabila Soki dengan awalan dan 3 kiran 25, dan Genta Felio dengan awalan 23 kiran 14. Baik, latar belakangnya. Transformasi pendidikan digital telah menjadi suatu keharusan di era modern ini. Dengan kemajuan teknologi, Learning Management System atau LMS muncul sebagai solusi efektif untuk pembelajaran daring yang utama. LMS Sparing UBH digunakan dalam program pendidikan profesi guru. Universitas Muhammad menawarkan berbagai fitur yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Penggunaan LMS ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran dengan mudah, berpartisipasi dalam fokus diskusi, dan mengumpulkan tugas secara daring. Selain itu, kebutuhan untuk menganalisis efektivitas dan kesesuaian sistem sangat penting agar pengalaman belajar mahasiswa dapat ditingkatkan melalui analisis yang mendalam. Kita dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dari LMS Sparing UBH, serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu fitur utama. Fitur utama LMS Sparing UBH mencakup akses materi, evaluasi, dan forum diskusi yang mendukung interaksi antar mahasiswa dan dosen, meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Yang kedua, kesesuaian fitur. Kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna menjadi penting, memastikan bahwa setiap elemen dari LMS dapat memenuhi ekspektasi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran daring. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari sistem ini termasuk akses mudah untuk integrasi fitur yang baik. Namun, kelemahan seperti tampilan antarmuka yang kurang menarik dan minimnya fitur interaktif harus diperhatikan. Yang keempat, rekomendasi pengembangan. Rekomendasi pengembangan melibatkan perbaikan antarmuka pengguna, menambahkan fitur real time, dan meningkatkan performa sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir, catatan penting. Catatan penting melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap LMS Sparing UBH agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pendidikan dan teknologi yang terus berkembang. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi fitur, menganalisis kesesuaian, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi pengembangan sistem LMS Sparing UBH. Manfaatnya yaitu dari proyek ini termasuk kontribusi teoritas dan praktis dalam pengembangan LMS, penyediaan panduan pengguna, serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pendidikan. Landasan teori. Teknologi pendidikan berbasis web telah merevolusi cara kita mengakses dan mengelola informasi. Sistem informasi pembelajaran menggunakan platform digital untuk menyediakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan terstruktur. Komponen utama dari sistem ini mencakup basis data. Basis data itu sendiri yaitu menyimpan informasi pengguna dan materi ajar. Modul digital. Modul digital adalah konten pembelajaran yang dapat diakses kapan saja. Administrasi. Administrasi adalah pengelolaan kursus dan pengguna. Komunikasi. Komunikasi adalah fasilitas untuk interaksi antara pengajar dan peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah alat untuk mengukur kemampuan belajar. Yang selanjutnya pelacakan aktivitas. Memantau partisipasi dan performa pengguna dengan komponen-komponen ini. Sistem informasi pembelajaran mampu memberikan solusi efektif bagi pendidikan modern. Selanjutnya ada fitur utama LMS. Fitur utamanya itu adalah materi ajar. Materi ajar online menyediakan akses mudah ke berbagai sumber, memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri, mendukung proses pembelajaran lebih fleksibel dan terstruktur sesuai kebutuhan masing-masing individu. Yang selanjutnya itu ada forum diskusi. Forum diskusi adalah menjadi platform interaktif bagi mahasiswa dan dosen untuk bertukar pikiran, mendiskusikan topik pembelajaran, dan memperdalam pemahaman materi secara kolaboratif, meningkatkan keterlibatan dan komunikasi. Selanjutnya itu ada penugasan. Fitur penugasan memungkinkan dosen untuk memberikan tugas dengan jelas,
Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas secara digital, memudahkan proses penilaian dan umpan balik lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dalam LMS Sparing UBH memungkinkan dosen untuk melakukan penilaian yang beragam, mendukung pengukuran kemajuan belajar mahasiswa secara objektif dan memberikan informasi yang tepat untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada pelacakan aktivitas. Pelacakan aktivitas memberikan wawasan tentang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, membantu dosen untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi mahasiswa. Selanjutnya ada akses fleksibel. Akses fleksibel ke sistem LMS memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk belajar mengajar kapan saja dan di mana saja, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsal Nabil Alsoki. Kepada Marsal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rifki. Baik, saya akan melanjutkan metodologi proyek. Metodologi yang digunakan dalam proyek ini adalah pendekatan deskriptif, kualitatif, dengan fokus pada studi kasus LMS Sparing UBH di program PPG UBH. Objek penelitian ini meliputi LMS Sparing UBH sebagai platform pembelajaran. Pengguna utama yaitu mahasiswa dan dosen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen resmi dan materi pembelajaran. Observasi tidak langsung, yaitu mengamati penggunaan LMS dalam konteks pembelajaran. Studi literatur, yaitu meneliti referensi terkait LMS dan efektivitasnya. Jadi analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman pengguna dan efektivitas fitur yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam sistem ini. Deskripsi umum. LMS Sparing UBH adalah sistem berbasis web yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran program pendidikan profesi guru atau PPG. Sistem ini menyediakan fitur utama yang meliputi: 1. Login aman untuk menjaga privasi pengguna. 2. Dashboard interaktif yang mudah dinavigasi. 3. Materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja. 4. Tugas dan evaluasi yang terintegrasi. 5. Forum diskusi untuk interaksi antara mahasiswa dan dosen. Jadi meskipun memiliki desain yang sederhana dan mudah digunakan, LMS Sparing UBH menghadapi tantangan termasuk tampilan yang kurang interaktif. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna serta keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Fitur-fitur utama yang kita gunakan yaitu nantinya ada dashboard untuk melihat semua tampilan semua menunya. Ada kursus manajemen untuk mengatur bagaimana kursus dan hal-hal yang bisa dilakukan nantinya. Ada forum interaksi yang mana nanti kita bisa diskusi di dalamnya antar mahasiswa dalam satu dosen. Itu assignment tracking, yaitu mengelola terhadap apa saja pertanyaan-pertanyaan yang telah pernah dilakukan atau di riwayat trackingnya. Dan juga nanti kita juga bisa belajar bersama. Nantinya juga bisa mahasiswa itu berkolaborasi dengan efektif digital learning space. Evaluasi interaktif, di mana jika tentang dashboard tadi, jika kita bisa melakukan evaluasi yang lebih mudah dan bisa dilakukan. Keamanan login ini penting untuk mengenkripsi terhadap orang-orang yang tidak bisa mengakses secara benar. Itu analitik pembelajaran, di mana di situ semuanya riwayat dan semua analisisnya bisa ditampilkan yang berhubungan dengan dashboard. Selanjutnya analisis pengguna. Kebutuhan mahasiswa dan dosen. Kebutuhan mahasiswa yaitu membutuhkan akses yang fleksibel dan antarmuka yang mudah. Mereka juga menginginkan notifikasi tugas dan forum aktif untuk mendukung interaksi serta kolaborasi dengan teman-teman sekelas. Kalau kebutuhan dosen yaitu untuk mengelola materi dan tugas dengan efisien, monitoring aktivitas mahasiswa serta rubrik digital juga menjadi prioritas untuk evaluasi yang lebih baik.
Dan kelemahan. Kelebihan fitur ini integrasi fitur dalam LMS Baring UBH memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran secara efisien, memfasilitasi proses belajar yang lebih terstruktur dan efektif. Kelemahan antarmuka. Antarmuka yang sederhana membuat pengalaman pengguna kurang menarik sehingga dapat menghambat interaksi dan keterlibatan pengguna, terutama di era digital yang penuh dengan desain interaktif. Lanjut ke pada pembahasan arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini menggunakan model client server dan alur datanya, mana mulai dari presentasi, ada aplikasi dan juga ada datanya yang saling berhubungan. Alurnya yaitu mulai dari alur login. Setelah login itu bisa menggunakan upload materi, terus ada data materi, dan pada alurnya ke bawah ada pengumpulan tugas, dan juga ada penilaian nantinya, dan juga nanti setelah penilaian itu akan dievaluasi lagi. Si UI atau UX-nya yaitu pada desain responsif, mendesain antarmuka responsif yang penting agar pengguna dapat mengakses LMS dengan nyaman di berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet, meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Interaksi, mengimplementasikan fitur push notifikasi untuk pengingat tugas dan forum voting dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, menciptakan komunitas yang lebih aktif dan responsif di dalam LMS. Modern, pembaruan desain modern dengan elemen visual yang menarik akan memberikan kesan profesional dan menarik bagi pengguna, meningkatkan ketertarikan dan interaksi dengan sistem LMS. Dark mode, menyediakan opsi dark mode dapat mengurangi ketegangan mata bagi pengguna saat belajar dalam kondisi pencahayaan rendah, membuat pengalaman belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Kolaborasi grup, yaitu fitur kolaborasi grup dan chat akan memfasilitasi interaksi antar pengguna, mendukung kerjasama dalam proyek, dan memperkuat hubungan sosial di antara mahasiswa dan dosen. Mungkin sampai di sana penjelasan yang akan saya jabarkan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Genta Aprilio. Genta Aprilio, disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Marsun Abdul Wasyuki. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi Marsal tadi. Itu ada rekomendasi dan evaluasi performa. Yang pertama ada evaluasi digital. Implementasi rubrik penilaian digital akan memberikan umpan balik yang lebih objektif, memudahkan dosen dalam menilai kinerja mahasiswa, serta meningkatkan transparansi dalam evaluasi pembelajaran. Kedua ada caching. Penerapan teknologi caching dapat meningkatkan kecepatan akses konten, mengurangi waktu loading halaman, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik saat menggunakan LMS Baring UBH. Berikutnya ada penilaian teman. Peer assessment dapat memfasilitasi proses belajar mahasiswa, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran, serta membantu dalam mengembangkan keterampilan kritik yang konstruktif terhadap sesama. Berikutnya ada offline mode. Fitur offline mode memastikan mahasiswa tetap dapat mengakses materi pembelajaran meskipun tanpa koneksi internet, memungkinkan fleksibilitas dalam belajar di mana saja dan kapan saja. Berikutnya ada dashboard analitik. Pengembangan dashboard analitik akan memungkinkan pemantauan kemajuan mahasiswa secara real time, menyajikan data yang berguna untuk pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Rekomendasi pengembangan. Yang pertama ada keamanan. Implementasi dua faktor keamanan. Kedua ada inskripsi data. Sensitive information thought robust data encryption methods. Tiga ada integrasi sistem. Integrate academic system and migration
Checker for comprehensive fungsional. Tahapan implementasi itu develop episode implementation plan as a systemic progress. Dan berikutnya ada 3 sampai 6 bulan fokus terhadap UI UX. Nah, berikutnya ada saran pengembangan antarmuka modern. Peningkatan desain antarmuka yang modern dan ramah mobile akan membantu pengguna merasa lebih nyaman dan meningkatkan pengalaman pengguna LMS paling OBH secara keseluruhan. Berikutnya ada optimalisasi performa. Optimalisasi performa sistem akan memastikan bahwa LMS dapat berfungsi dengan lancar, mengurangi waktu loading dan meningkatkan aksesibilitas bagi semua pengguna. Notifikasi real time. Implementasi notifikasi real time akan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai tugas dan diskusi, menjadikan komunikasi lebih interaktif dan responsif. Pembelajaran kolaboratif. Fitur pembelajaran kolaboratif dan interaktif akan mendorong mahasiswa untuk saling berinteraksi dan belajar bersama, menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan dinamis. Evaluasi digital. Dengan merekam evaluasi berbasis rubrik digital, proses penilaian dapat dilakukan dengan lebih objektif dan transparan, memberikan umpan balik yang lebih jelas bagi mahasiswa. LMS paling OBH terbukti efektif untuk pembelajaran program pendidikan profesi guru atau PPG. Fitur yang ada telah memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Namun terdapat area yang perlu ditingkatkan, pengalaman pengguna UX dan interaktivitas sistem harus dievaluasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan responsif. Sistem ini stabil dengan arsitektur client server yang mendukung operasi yang lancar. Meskipun demikian, pengembangan lanjutan perlu dilakukan agar LMS dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan analisis efektivitas dan menyusun rencana pengembangan untuk memaksimalkan potensi sistem ini dalam mendukung pendidikan di Universitas Bangsa. Lampiran dari dokumentasi penelitian kelompok kami. Ini ada. Lanjut, Oke. Baik, sekian dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.